Ayat hari ini adalah Mazmur 13, ayat 1-6. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Mazmur 13 yang kita renungkan hari ini, pada bagian judulnya tertulis, Untuk Pemimpin Biduan. Mazmur Daud. Ini berarti, Mazmur ini adalah pengakuan iman Daud pada suatu masa dalam hidupnya, dan dapat dianggap sebagai mazmur yang ditulis dengan melodi untuk digunakan dalam ibadah, atau untuk membantu jemaat merenungkan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun tidak jelas kapan tepatnya mazmur ini ditulis dalam kehidupan Daud, jika kita melihat keseluruhan isinya, tampaknya ia menulisnya ketika sedang mengalami kemerosotan rohani di tengah penderitaan yang sangat berat. Kita dapat menduganya dari isi yang tercatat pada ayat 2-5. Di sini, kita melihat gambaran Daud yang berada di tengah penderitaan, kesedihan, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan keputusasaan. Saudara-saudari, mari kita lihat isi ayat 2 dan 3 terlebih dahulu. Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Amin. Jika kita merenungkan pengakuan seperti ini, kita dapat menduga bahwa keadaan dan perasaan Daud pada saat itu sangatlah menyedihkan. Dalam ayat 4 tertulis, supaya jangan aku tertidur dan mati. Melihat perkataannya ini, tampaknya ia dicengkeram oleh ketakutan bahwa aku bisa mati jika terus seperti ini. Melihat ayat 5, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Daud merasakan kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan bahwa musuhku mungkin akan berkata, aku telah mengalahkan Daud yang mengandalkan Tuhan, lalu menyanyikan lagu kemenangan. Tampaknya ia telah jatuh ke dalam kemerosotan rohani yang dalam. Saya merenungkannya. Jika seorang sekaliber Daud saja bisa seperti ini, maka saya berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kemerosotan rohani. Saudara-saudari, pernahkah Anda mengalami kemerosotan rohani? Mungkin pernah, bukan? Tentu saja pernah. Kapan itu terjadi? Bagaimana keadaannya? Apa yang menyebabkan Anda jatuh begitu ke dalam kemerosotan rohani? Bagaimana dengan akhir-akhir ini? Belakangan ini ketika bertemu dengan banyak orang, saya sering mendengar mereka berkata bahwa keadaan sedang sulit. Saya rasa, mungkin tidak ada orang yang belum pernah mengalami kemerosotan rohani setidaknya sekali dalam situasi seperti ini. Namun, jika kita melihat pembacaan Alkitab kita hari ini, ada dua faktor utama penyebab kemerosotan rohani yang dialami Daud pada saat itu. Salah satunya adalah penderitaan yang berlangsung terlalu lama. Perhatikanlah. Di ayat 2 ia berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Melihat seruannya Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan engkau tidak menyatakan dirimu? Tampaknya penderitaan ini terus datang silih berganti dan berlangsung sangat lama. Karena masalahnya tidak kunjung terselesaikan, saya rasa ia mengalami kemerosotan rohani dalam ketakutan seperti ini. Faktor lainnya adalah keheningan Tuhan. Di tengah kesulitan, ia begitu sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, berharap kepadanya dan berdoa, tetapi Tuhan terus berdiam diri. Lihat ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ia terus memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan seakan tidak menjawabnya. Dari sini, saya berpikir bahwa yang membuat Daud menderita pada saat itu mungkin adalah penderitaan itu sendiri. Tetapi keheningan Tuhanlah yang membuatnya semakin tertekan. Tuhan tidak peduli padaku. Dia telah meninggalkanku. Saudara-saudari, dapatkah Anda membayangkan situasi Daud ini? Mungkin saat ini di antara kita ada pokok-pokok doa yang sudah lama dinaikkan tetapi belum juga terjawab. Mungkin Anda berada di sini dengan perasaan serupa. Namun, Daud berhasil mengatasi kemerosotan rohaninya. Bagaimana caranya? Ia tidak pernah melepaskan doa sampai akhir. Saudara-saudari, ini mungkin terdengar klise, tetapi tidak ada metode kemenangan yang lebih pasti daripada doa.
Ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan pelatihan pemuridan pertama, dia menyampaikan firman yang berharga yang disebut khotbah di bukit. Firman ini terdapat dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Dalam Matius 7 ayat 7-11, dia memberikan firman yang dapat menjadi pedoman doa seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudari, ini adalah janji yang begitu pasti. Di Alkitab, ada banyak catatan tentang umat Tuhan dan banyak dari mereka tanpa kecuali pernah mengalami kemerosotan rohani. Setiap kali mengalaminya, mereka mengatasinya dengan doa. Mungkin Anda dapat mengingat beberapa nama. Abraham, bapak orang beriman, juga demikian. Dalam 100 tahun hidupnya, ada banyak suka dan duka. Yakub juga demikian. Di tepi sungai Yabok, ia benar-benar belajar berdoa. Musa adalah orang yang membuat kemah pertemuan terpisah dan pergi ke sana setiap hari untuk berdoa. Lihatlah Yosua. Jika Anda membaca kitab Yosua, ada ungkapan yang berulang kali muncul, yaitu Yosua senantiasa bertanya kepada Tuhan. Hana, seorang wanita pendoa. Samuel, putra Hana, berkata, "Aku perlu benak nitimon doaksel kayu." Rasul Paulus tentu tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah orang yang hidupnya tenggelam dalam doa. Daud pun tidak berbeda. Seperti yang kita lihat dalam nas hari ini, ia mengalami kemerosotan rohani yang parah, tetapi ia terus-menerus berdoa. Tuhan, sampai kapan? Akankah engkau meninggalkanku selamanya? Sampai kapan engkau akan menyembunyikan wajahmu dariku? Meskipun ia merasakan keputusasaan seolah-olah Tuhan diam dan tidak memperhatikannya, doa adalah sesuatu yang tidak pernah Daud lepaskan. Ia datang ke hadirat Tuhan dan terus berdoa. Meskipun tidak ada yang bisa ia pegang, meskipun tidak ada yang bisa ia dengar, ia tetap memandang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memulihkannya di tengah situasi itu. Sambil merenungkan Mazmur 13 ini, saya seolah-olah mendengar kembali suara doa jemaat yang berseru di berbagai lembah doa ketika saya mengunjungi bukit doa beberapa waktu yang lalu. Jemaat yang berdoa dengan berseru, "Tuhan." Anda mungkin juga memiliki pengalaman seperti ini. Daud berdoa seperti ini. Sungguh, ia berdoa kepada Tuhan dengan berseru dan meneteskan air mata untuk waktu yang lama. Tuhan mengasihani doa Daud yang seperti ini. Tuhan sangat menghargai waktu yang kita habiskan di hadirat-Nya. Karena itu, kita harus berdoa dalam segala hal. Ini penting. Tuhan menghargai waktu yang kita luangkan untuk berada di hadirat-Nya. Oleh karena itu, jemaat sekalian, kita harus berdoa dalam segala hal. Mungkin ada bisikan-bisikan negatif tentang doa. Sudah kucoba, tidak ada gunanya. Lebih baik keluar dan bertindak daripada menghabiskan waktu berdoa. Bukankah sering ada orang-orang yang kecewa kepada Tuhan yang seakan tidak menjawab doa lalu meninggalkan gereja? Saudara-saudari, hari ini kita telah melihat Mazmur 13. Jalan untuk menyelesaikan masalah di tengah kemerosotan rohani yang dalam, di tengah penderitaan apapun, adalah doa. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa doa adalah metode yang pasti. Mazmur 13 menegaskannya kepada kita. Semua Mazmur Daud berisi hal-hal seperti ini. Ada penderitaan, ada kemerosotan rohani, tetapi ia tidak menyerah dan terus berdoa. Ada banyak situasi yang dicatat di mana Tuhan melihat waktu yang Daud habiskan di hadirat-Nya, lalu menganugerahinya dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Salah satu faktor mengapa Daud mampu mengatasi kesulitannya adalah karena ia terus-menerus berdoa. Saya harap Anda tidak menganggap ini sebagai nasihat yang klise. Faktor lain mengapa Daud dapat mengatasi kemerosotan rohaninya adalah karena ia hanya mengandalkan kasih setia Tuhan. Saudara-saudari, mari kita baca ayat 6 bersama-sama. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara-saudari, mohon garis bawahi bagian itu. Hanya mengandalkan kasih setia Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan beriman. Ia hanya mengandalkan kasih setia Tuhan. Di tengah kesulitan dan kesusahan, yang ia ingat adalah kasih Tuhan yang begitu besar bagiku. Sambil mengingatnya, ia pasti merenungkan Tuhan secara mendalam. Kasih Tuhan seperti apa yang diingat Daud pada saat itu? Saya menduga itu adalah seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 23.
Dalam 2 Samuel 23 ayat 1, tertulis demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ada begitu banyak makna yang terkandung dalam satu ayat ini. Dikatakan perkataan terakhir. Ini berarti, meskipun aku selalu mengingatnya, aku ingin menekankannya sekali lagi di akhir hidupku. Dan Daud menyebut dirinya sebagai anak Isai. Alasan ia secara khusus memperkenalkan dirinya seperti ini adalah karena ia ingin membandingkan masa lalunya dengan masa kininya. Dirinya dahulu hanyalah anak ke-8 dari Isai, seorang penduduk biasa di Bethlehem. Namun, karena kasih yang Tuhan berikan kepadanya, lihatlah bagaimana ia telah berubah. Diangkat tinggi, diurapi oleh Tuhan, menjadi raja. Diangkat tinggi berarti ia diangkat ke takhta tertinggi. Kemanapun Daud pergi, Tuhan membuatnya menang. Kemenangan itu bukanlah kemenangan yang datang begitu saja. Seperti yang kita lihat dalam nas hari ini, setelah melalui banyak penderitaan dan kemerosotan rohani yang parah, serta melewati banyak lembah kehidupan, Tuhan mengangkatnya tinggi. Dan ia mengatakan bahwa Tuhan telah menjadikannya pemazmur yang disenangi. Ini bukan untuk menekankan bahwa ia memiliki bakat vokal yang hebat, melainkan untuk menunjukkan tingkat keintimannya dengan Tuhan. Saudara-saudari, semua mazmur adalah nyanyian, bukan? Ini tidak hanya ditulis sebagai lirik lagu. Ini adalah pengakuan hidup Daud. Dalam pengakuan ini, Tuhan, sampai kapan? Akankah engkau meninggalkanku selamanya? Akankah engkau memalingkan wajahmu dariku? Jiwaku begitu menderita dan tersiksa. Sampai kapan Tuhan akan membiarkanku seperti ini? Melihat isi seperti ini, kita melihat gambaran Daud yang benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam pelukannya di tengah penderitaan, bergumul, mengaku, dan menyelesaikan masalah di dalam Dia. Jadi, Daud mengalami keintiman rohani yang mendalam dengan Tuhan di tengah penderitaannya. Itulah sebabnya ia berkata, aku telah menjadi pemazmur yang disenangi. Lalu, jika kita melihat 2 Samuel 23 ayat 4 dan 5, di sana muncul perjanjian kekal yang Tuhan buat dengan Daud. Tuhan telah berfirman kepadanya seperti ini. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Amin. Daud sekarang sedang mengenang hal ini di saat-saat terakhir hidupnya. Singkatnya, keberadaanku saat ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan, karena janji Tuhan. Ia mengenang bahwa Tuhan telah menuntunnya sampai sejauh ini sesuai dengan janjinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Daud hidup dalam naungan kasih Tuhan sampai saat-saat terakhirnya. Meskipun ada saat-saat ia goyah, karena penderitaan yang hebat, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa Tuhan mengasihinya. Dan dengan keyakinan inilah Daud bangkit kembali. Jemaat sekalian, kita juga pasti memiliki banyak pengalaman kasih Tuhan yang patut diingat. Seiring dengan tahun-tahun yang telah kita jalani, kasih Tuhan pasti telah memenuhi hidup kita. Coba Anda ingat kembali. Ingatlah kasih Tuhan yang dikenang Daud sampai saat-saat terakhirnya. Meskipun ia tidak berdaya dalam situasinya, kasih inilah yang membuat akhir hidupnya justru lebih penuh harapan. Sambil mengingat itu, lihatlah kembali hidup Anda. Saya percaya, sentuhan kasih Tuhan akan terasa semakin kuat seiring bertambahnya usia kita. Ada begitu banyak ayat serupa di dalam Alkitab. Dalam Efesus pasal 1, dikatakan mengenai hal ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Masih banyak lagi ayat setelah ini. Dikatakan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sedang susah dan sulit, inilah yang terpenting. Sebelum mengharapkan situasi membaik, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah, seperti Daud, mengingat kasih Tuhan. Ketika kita merenungkan kasih Tuhan yang fundamental ini, kasih inilah yang akan menjadi kekuatan untuk memulihkan dan membangkitkan kita dari penderitaan. Ada banyak buku berharga dalam kekristenan kita, di antaranya ada sebuah buku terkenal yang berjudul, buku ini ditulis oleh Johannes Calvin,
yang sering disebut sebagai Bapak Gereja Presbyterian kita, dan merupakan buku tebal yang terdiri dari 4 jilid. Jika semuanya digabungkan, tebalnya mencapai hampir 4.000 halaman. Baru-baru ini, pada musim semi tahun ini, saya membeli dan membaca terjemahan terbarunya, dan di dalamnya terdapat begitu banyak tulisan yang bagaikan permata. Saya sering merasakan daya tarik yang luar biasa dari buku itu, yang seolah menarik kita masuk ke dalam kasih Tuhan yang paling mendasar. Ini sangat penting. Bagaimana mungkin hidup kita tanpa kesulitan dan kesusahan? Namun, melalui semua itu, Tuhan membuat kita mengalami hal-hal yang lebih baik. Dan cara untuk mengatasinya juga tertulis di dalam Alkitab, yaitu Daud berdoa sampai akhir, dan ia bangkit dengan hanya mengandalkan kasih Tuhan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan seorang saudara di gereja kita yang berusia awal 40-an. Setelah berbincang-bincang, saudara itu mengajukan satu pertanyaan. Pak Pendeta, saya malu. Tetapi saya ingin bertanya. Anak-anak bisa dicintai secara alami dan istri harus dicintai dengan usaha, tetapi bagaimana saya harus mencintai Tuhan? Saya benar-benar ingin mencintai Tuhan dengan benar. Mendengar ini, saya merasa sangat bangga. Saya kenal saudara ini. Dia datang dari daerah, kuliah, dan telah hidup beriman dengan sangat setia di gereja kita selama lebih dari 20 tahun, hingga membangun sebuah keluarga. Jadi, saya mengatakan ini kepadanya. Saudara, jangan mencoba melakukan sesuatu untuk mencintai Tuhan. Sebaliknya, renungkanlah betapa Tuhan telah mencintaimu. Rasakanlah kasih Tuhan itu. Sadarilah kasih Tuhan ini. Itulah cara mencintai Tuhan. Maka, engkau akan diwarnai oleh kasih Tuhan. Matamu akan tertuju pada apa yang Tuhan inginkan. Tangan dan kakimu akan bergerak. Begitulah cara melayani. Pelayanan sejati lahir dari sana. Mendengar ini, saudara itu berkata, Pak Pendeta, pekerjaan rumah saya sudah selesai. Lalu ia pulang. Saudara-saudari, ini penting. Jika kita mengenal kasih Tuhan, kita akan berusaha menafsirkan semua situasi kehidupan di dalam kasih Tuhan. Keberhasilan atau kegagalan hidup ini ditentukan oleh cara kita menafsirkannya. Saudara-saudari, hidup adalah sebuah penafsiran. Atas dasar apa kita akan memandang kehidupan kita saat ini? Keberhasilan atau kegagalan hidup ditentukan oleh penafsiran itu. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah mendengar istilah amor fati. Saya ingin membicarakan ini sebagai persoalan penafsiran hidup. Seorang penyanyi populer menyanyikan lagu dengan tema ini, dan menjadi sangat terkenal. Dengan irama yang sangat ceria, ia bernyanyi Amor Fati. Lagu ini bahkan menjadi lagu wajib di berbagai festival universitas. Saya pernah melihat suasana festival di mana para mahasiswa bernyanyi dan menari hingga larut dalam kegembiraan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu, saat sedang mempersiapkan materi ini dengan rekan pendeta, saya bertanya kepadanya, apakah Anda tahu lagu ini? Dia bilang tidak tahu. Belum pernah dengar sekalipun. Dia bilang, belum pernah. Katanya, sejak kecil sampai sekarang dia belum pernah mendengar lagu populer dan belum pernah menyanyikannya. Saya menjadi sangat canggung. Sejak kecil, lagu pertama yang saya pelajari adalah lagu populer. Mungkin karena itu terkadang pujian yang saya nyanyikan terdengar sedikit seperti lagu pop. Tetapi rekan pendeta ini belum pernah mendengar lagu pop sama sekali. Jadi saya berkata, maaf. Dan dia menjawab, tidak perlu minta maaf. Itu hal yang baik. Saudara-saudari, inilah tingkat kerohanian para rekan pendeta di gereja kita. Saya harap Anda mengetahuinya dan berinteraksi baik dengan mereka. Saya juga sangat terkejut. Amor fati adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti cintailah takdirmu atau terimalah nasibmu. Itu adalah pandangan takdir dari Nietzsche yang mengatakan Tuhan sudah mati. Biasanya ketika kita berbicara tentang takdir, cakupannya meliputi kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian manusia, serta semua lingkungan di mana ia berada. Takdir ini dianggap diberikan, entah oleh kehendak sendiri atau kehendak orang lain. Namun, Nietzsche menyebut cara menyikapi takdir ini sebagai amor fati. Dengan kata lain, kita harus dengan rela menerima takdir yang diberikan kepada kita, lalu dengan pilihan serta kehendak sendiri merintis takdir ini. Saudara-saudari, sekilas kita melihat ini sebagai sikap hidup yang sangat positif, berkehendak kuat, dan sangat aktif. Para pengikut Nietzsche pun kebanyakan hidup seperti ini. Karena Tuan dari hidup adalah aku, Tuan dari sejarah juga adalah manusia. Ya, dengan kekuatanku, dengan kekuatan kita, kita harus secara aktif menghadapi takdir sambil melakukan amor fati, kata mereka. Mereka mencoba membangun manusia dengan memberikan berbagai kata-kata yang membangkitkan keberanian diri sendiri.
Lalu, ketika berhasil, mereka menjadi sangat sombong. Namun, ketika situasi tidak berjalan sesuai kehendak, mereka menjadi takut di tengah kekhawatiran dan kecemasan, menjadi putus asa, dan bahkan menyerah pada kehidupan. Ini dapat dilihat sebagai sikap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam menghadapi takdir. Ini bisa disebut sebagai humanisme yang aktif. Penyanyi tadi menafsirkan dan menyanyikan ini dalam lagunya seperti ini. Saya akan kutip sedikit liriknya, yang berbunyi, "Hidup memang seperti itu. Semua orang datang dengan tangan hampa. Kita hidup menyebarkan kisah-kisah laksana novel di dunia ini." Lalu berlanjut, "Usia hanyalah angka, yang penting adalah hati. Pergilah kemana hatimu berdebar, amor fati." Saudara-saudari, tentu saja kita harus melakukan amor fati. Seperti yang dikatakan Nietzsche, kita harus mencintai takdir yang diberikan kepada kita, menerimanya, dan menghadapinya dengan sikap aktif. Namun, kita tidak boleh hanya pergi kemana hati kita berdebar. Mengapa? Karena tuan dari takdir manusia adalah Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita datang ke dunia atas kehendak Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan tentang hidup dan takdir kita saat berjalan di tengah situasi yang sulit dan berat. Jadi, amor fati yang sejati harus dilakukan dengan cara Daud, bukan cara Nietzsche. Seperti yang katakan tadi, kita menafsirkan hidup hanya di dalam kasih Tuhan dan hidup dengan gigih berpusat pada penafsiran ini. Disinilah kita harus mendapatkan jawabannya. Kita harus memandang semua situasi yang diberikan kepada kita di dalam kasih Tuhan. Saat itulah romantisme orang Kristen bersemi, yaitu kita menjadi positif terhadap kehidupan. Karena segala sesuatu berada dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya pada pemeliharaan anugerahnya, dan percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagiku, lalu kita menantikannya. Daud seperti itu. Saudara-saudari, lihatlah ayat 6. "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu," katanya. Setelah melewati keputusasaan pada ayat 1-4, sambil merenungkan kasih Tuhan, ia kini memandang penyelamatan Tuhan atas dirinya dan menjadi positif serta bersukacita. Lihatlah ayat 6. "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku." Daud merenungkan dan percaya bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya di masa lalu, dan bahkan sekarang melalui penderitaan ini, Tuhan sedang mempersiapkan kebaikan baginya. Situasinya belum berakhir. Ia masih berada di tengah penderitaan. Sangat sulit. Penderitaannya juga sudah berlangsung lama. Meskipun demikian, Daud sekarang mengandalkan kasih Tuhan, terus berdoa, dan bersikap positif bahwa hidupnya akan terurai dengan indah di dalam kasih Tuhan. Dengan cara ini, Daud mengatasi kemerosotan rohaninya. Inilah yang bisa disebut sebagai amor fati ala Daud. Saya menduga bagi Daud, amor fati ini tidak hanya menyangkut kehidupan pribadinya, tetapi lebih dari itu, menjadi filosofi pemerintahannya dalam memimpin bangsa Israel. Amor fati sejati Daud mungkin meresap ke dalam semua situasi politik, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam hal ini, Daud disebut sebagai raja terbesar di antara semua raja Israel. Ada sekitar 39 raja di kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Tetapi Daud adalah satu-satunya yang istimewa. Raja-raja lain memiliki banyak kekurangan atau bahkan hanya berbuat jahat. Namun, Daud hidup seperti ini, melakukan amor fati di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya. Negeri Israel yang telah dibangun Daud di atas dasar iman seperti ini, paahirj harlibur, oleh raja yang jahat. Memiliki pemain maju, sungai pening. Saudara-saudari, penderitaan adalah hal yang disesalkan dan tidak diinginkan oleh siapapun. Meskipun demikian, alasan kita tidak putus asa adalah karena kita memiliki keyakinan bahwa semua ini ada di tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berdaulat. Dan pada akhirnya dia akan mendatangkan kebaikan di dalam kasih-Nya. Meskipun kita telah mengalami banyak penderitaan dalam hidup, di masa depan kita juga mungkin akan mengalaminya. Saat itu tiba, saudara-saudari, ingatlah selalu Mazmur 13 yang telah kita renungkan bersama hari ini. Mari kita pikirkan tentang Daud yang hidup sesuai dengan pengakuannya sendiri. Dan saya berharap kita dapat mempraktikkan amor fati ala Daud, yaitu mengandalkan kasih Tuhan, bersikap positif terhadap hidup, serta menghadapi masalah dengan berdoa dalam segala hal. Saat itulah kita juga, seperti Daud, akan dapat menulis mazmur kehidupan kita sendiri. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Mari kita lihat kembali hidup kita yang telah berlalu. Bagaimana kita memandang masalah-masalah kehidupan. Meskipun mengaku percaya kepada Yesus, mungkin kita seperti orang dunia hanya terpaku pada humanisme, berpikir,
Aku bisa melakukan segalanya, hanya mengedepankan cara-cara yang aktif dan positif. Lalu pernahkah kita putus asa dan menyerah di hadapan jurang kehidupan? Bagaimana Anda menjalani hidup? Namun, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Melalui hambanya yang agung Daud, Tuhan menunjukkan bahwa iman Daud bukanlah iman yang kosong. Imannya kuat, karena ia dikuatkan di dalam kasih Tuhan, dan karena ia adalah orang yang hidup tanpa pernah menyerah dalam doa. Jalan untuk menyelesaikan masalah kehidupan ada di sini hari ini. Tuhan ingin kita bangkit seperti ini. Dalam situasi apapun Anda saat ini, maukah Anda sekali lagi menafsirkan hidup Anda berpusat pada Mazmur 13? Mari kita berdoa sambil memeriksa diri kita sendiri. Bapa di surga, terima kasih. Dengan kasih yang telah Engkau berikan, kami dapat hidup sampai hari ini. Engkau telah memperbarui kami di dalam Kristus, dan menebus kami dengan darah-Nya. Terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini, melalui kehidupan hamba-Mu Daud, kami dapat melihat gambaran kehidupan yang agung dalam mengatasi kesulitan, serta bagaimana menafsirkan dan menyelesaikan masalah penderitaan. Kami yang selama ini mungkin terikat pada pemikiran humanistik, dengan gagasan, aku adalah pusat dunia, dan mencoba menyelesaikan masalah kehidupan dengan kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman kami sendiri. Hari ini sekali lagi di hadapan firman-Mu, kami bersyukur dapat melihat bagaimana seharusnya kami menafsirkan hidup berpusat pada kasih Tuhan dan melakukan amor fati dengan benar. Sampai sekarang, kami telah mengalami banyak masalah dan penderitaan, dan mungkin karena kesalahan dalam menafsirkannya, hasil kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Tuhan, kiranya mulai sekarang, kami dapat menafsirkan hidup dengan benar, berjalan di jalan iman yang Engkau senangi, dan melalui mazmur kehidupan kami seperti Daud, dapat menjalani kehidupan yang indah yang memuji Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami ingin hidup kami hanya menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan menuntun sisa hidup kami ke jalan yang diberkati. Berdoa. Amin.